mediasi ini tadi, ya tadi akan dilanjutkan nanti mediasi berikutnya, ya tadi tanggal 24, jadi 24 Oktober, menanggapi dari resume perdagangan kita. Jadi apa yang disampaikan dari pihak kuasa hukum tergugat, tadi para majelis hakim menyampaikan bahwa terkait bunyi putusan itu bisa terjadi salah ketik, maka itu dianggap wajar. Jadi tentunya kalau itu dikatakan salah ketik, tentunya kami juga bisa beralibi bahwa bisa jadi putusannya juga salah ketik. Klien saya bisa jadi dinyatakan tidak terbukti, tapi salah ketik jadi terbukti. Terus tadi tanggapan dari pihak majelis hakim, kuasa majelis hakim mengatakan bahwa ada aturan SEMA nomor 9 tahun 2006 yang mana klausul bunyinya majelis hakim tidak bisa terkait putusannya tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Saya sangat sependapat, tapi di situ harus juga dipahami ada klausul yang berbunyi bila mana putusannya dilakukan dengan itikat baik. Kenapa kita tidak sampaikan bahwa di situ ada itikat baik yang dilakukan oleh majelis hakim? Pertama, majelis hakim mempertimbangkan adanya tindak pidana pemalsuan. Tentunya di dalam putusan tindak PN, kasasi maupun PK, tentunya harus ada klausul pasal yang mengatakan bahwa di situ adanya pemalsuan. Jadi tidak bisa orang dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan, sedangkan korbannya ikut nongol di persidangan, itu nggak benar. Terus tadi ada salah satu kuasa hukum dari tergugat 11. Jadi menanggapi bahwa mengatakan bahwa kita bukan lawyer. Jadi ini mungkin lawyer ini belum begitu paham, padahal kemarin waktu di persidangan terkait legal standing sudah melihat dan tidak ada melakukan bantah. Sekarang diulang lagi, makanya tadi majelis hakim, hakim mediator tidak menanggapi. Karena ini sudah bukan pembuktian daripada legal standing. Mereka memaksa untuk supaya dihadirkan pihak prinsipal dalam hal ini penggugat, padahal pihak tergugat dan turut tergugat pun juga tidak hadir prinsipalnya. Tentunya ini tidak fair. Tapi tadi hakim mediator bisa dilakukan melalui meeting Zoom. Itu bisa. Tapi toh kalau seandainya perlu dihadirkan prinsipal, asal pengadilan memfasilitasi, bisa kita hadirkan. Dan tadi karena hakim mediator bikin resume perdamaian, ya langsung minggu depan kami langsung, ini sekarang sudah saya buat, ya kalau kita sampaikan biar cepat, ya langsung kita sampaikan. Jadi mereka nanti akan membuat tanggapan terkait resume yang kita buat. Walaupun tadi dari pihak laki-laki, dari pihak kuasa tergugat 11, jadi mempertanyakan terkait bahwa ini yang membuat kuasa hukumnya. Tadi mediator tidak masalah. Kalau itu diamini bahwa itu adalah salah ketik terus bisa direvisi, dan itu salah ketik kalau cuma satu angka, satu huruf itu tidak masalah. Itu nama lengkap hakim yang menangani perkara, berikut nomor NIK-nya, tentunya itu tidak logika. Termasuk di situ juga paniteranya juga, termasuk juga pihak putusannya. Tentunya kalau itu semuanya salah ketik, berarti tidak ada sidang. Karena waktu dibacakan kalau salah ketik pasti direvisi. Yang jadi pertanyaan, ini ada sidang apa enggak? Kalau tidak ada sidang salah ketik wajar, saya mengamini aja. Ngapain kita gugat? Kan gitu. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau salah ketik begitu banyaknya sampai nama hakimnya, tentunya hakim yang menangani perkara, ini bukan namaku, tolong direvisi. Tapi kalau yang bersangkutan sampai putusan itu diedarkan tapi tanpa ada koreksi, tentunya ini tidak ada istilah salah ketik. Kita wajar bahwa banyak juga lawyer-lawyer yang senior itu tidak memahami regulasi undang-undang. Jadi kalau dipaksakan mungkin dari tingkat SDM atau tingkat mungkin usianya sudah
bosan dengan mempelajari undang-undang yang mana harusnya dipelajari. Tapi Majelis Hakim waktu di tingkat kemarin legal standing, Majelis Hakim sudah menjelaskan, sudah clear, tapi ini dipersoalkan kembali. Berarti ya kita tidak tahu apakah memang SDM-nya atau memang mencari-cari celah untuk mencari pembenaran. Dan sampai sekarang tadi yang bersangkutan kemarin kan dari pihak tergugat, kuasa hukum turut tergugat itu tidak bisa menunjukkan identitas KTP. Jadi cuma fotokopi tapi ditolak kan harus menghadirkan KTP, tapi apakah sudah diberikan tadi nyatanya nggak ada KTP-nya yang ditunjukkan. Karena saya heran, ini di ibu kota jalan kemana-mana masyarakat biasa aja selalu buat KTP, tapi ini seorang lawyer sampai kompak nggak bawa KTP. Nah itu yang waktu kemarin pemerintah dikasih. Karena apa? Di dalam undang-undang sistem kependudukan, administrasi kependudukan ya, undang-undang administrasi kependudukan itu profesi itu setahu saya kalau advokat tidak masuk di situ. Setahu saya. Makanya KTP tidak ada yang tertulis advokat, tapi manajer. Dan kalau saya identitas saya alhamdulillah pengacara dan kemarin legal standingnya Majelis Hakim. Berdasarkan apa? Undang-undang terbaru yang mungkin pihak kuasa hukum tergugat maupun mungkin turut tergugat kurang memahami daripada dampak dari lahirnya regulasi undang-undang. Kalau ini kan mediasi kan intinya kan untuk perdamaian supaya tadi diminta oleh hakim mediator untuk menurunkan tensi, makanya kami menurunkan tensi. Kami menurunkan tensinya gimana? Yalah kalau memang itu salah ketik, mana yang aslinya, yang sudah direvisi, kan gitu. Enak saja kok kita simpel kok, tunjukkan nanti mana yang sebenarnya putusan yang tidak salah ketik, gitu, supaya publik tahu, kan gitu. Jangan cuma mengatakan itu salah ketik, tapi revisinya nggak ada, itu nggak bisa. Selama ini jangan sampai itu korban-korban yang ditahan itu, yang ada di Indonesia itu, yang sekarang mungkin masih merasakan mereka di penjara, itu semua korban salah ketik. Nah itu kita khawatirkan. Makanya kami ingin dibuka di mana salah ketiknya.